Halo, Sobat Labaru. Saya Lintang. Dan saya Ain. Bertemu lagi bersama kami di pekan keempat bulan Januari tahun 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, komitmen mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Lapas Banjarbaru lakukan pencanangan fakta integritas dan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025. Realisasikan program Menteri IMIPAS Lapas Banjarbaru Berantas Halinar bersama APH melalui razia kamar hunian warga binaan. Lapas Banjarbaru bekerjasama dengan BLK Kalsel gelar pelatihan konstruksi bangunan bagi warga binaan. Lapas Banjarbaru menerima kunjungan perdana Kakanwil Ditjenpas Kalsel, lakukan panen di Sae dan letakkan batu pertama basecamp asimilasi. Petugas Lapas Banjarbaru menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas tahun 2025. Ratusan warga binaan Lapas Banjarbaru peringati Isra Mi'raj 1446 Hijriah dan Haul Gurus Kumpul ke-20. Dan inilah Labaru Sepekan. Komitmen mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Lapas Banjarbaru lakukan pencanangan fakta integritas dan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru melaksanakan pencanangan fakta integritas dan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 di Aula Lapas. Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan turut diikuti secara serentak oleh seluruh unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan secara virtual. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, menegaskan penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan bahwa perjanjian kinerja menjadi pijakan penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan ditandatanganinya, perjanjian kinerja dan fakta integritas ini diharapkan Lapas Banjarbaru semakin mampu mencapai kinerja yang optimal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan, serta menjadi contoh dalam membangun birokrasi yang bersih dan terpercaya. Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Mulyadi, secara virtual. Ia mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalsel dan UPT Pemasyarakatan untuk bersinergi, berinovasi, dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Perjanjian kinerja antara pihak pertama, dalam hal ini Kepala UPT Pemasyarakatan dengan pihak kedua, dalam hal ini Kakanwil Ditjenpas Kalsel. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Realisasikan program Menteri IMIPAS Lapas Banjarbaru Berantas Halinar bersama APH melalui razia kamar hunian warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru bersama personel Kepolisian Sektor Cempaka dan Komando Rayon Militer 1607 Banjarbaru merazia kamar hunian warga binaan. Razia ini digencar dilaksanakan guna memberantas handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Septiawan Kuspriyo Pratomo, menerangkan dalam razia tersebut, para petugas gabungan berhasil menemukan sejumlah barang terlarang pada 2 blok hunian warga binaan yang digeledah. Selain razia, juga dilakukan tes urin secara acak terhadap 5 warga binaan dan 5 petugas. Dia mengungkapkan ada 8 kamar warga binaan yang digeledah dan petugas gabungan berhasil menemukan 1 handphone beserta charger, terminal listrik dan kabel rakitan, sajam rakitan, paku, cermin, gunting kuku, dan korek api gas. Semua barang temuan langsung kami musnahkan
Alhamdulillah, tes urin petugas dan warga binaan menunjukkan negatif narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lebih lanjut, Septiawan menyampaikan, razia tersebut rutin dilaksanakan guna merealisasikan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, Ahmad Supriyanto dari Polsek Cempaka mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Lapas Banjarbaru yang rutin menggelar razia bersama APH. Dia berujar bahwa razia ini adalah bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Polsek Cempaka turut senang selalu dilibatkan dan akan terus mendukung Lapas Banjarbaru menjadi lapas yang bersih dari Halinar. Hal yang sama disampaikan Ramidi dari Koramil 1067 Banjarbaru. Pihaknya senantiasa mendukung penuh upaya Lapas Banjarbaru agar bersih dari barang terlarang. Lapas Banjarbaru bekerjasama dengan BLK Kalsel gelar pelatihan konstruksi bangunan bagi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan gelar pelatihan konstruksi bangunan bagi 10 warga binaan. Pelatihan tersebut akan berlangsung di sarana asimilasi dan edukasi selama 6 hari. Kasih Binadik dan Giatja, Bagus Paras Etika, menerangkan adanya pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan tentunya mereka akan mendapatkan sertifikat setelah pelatihan. Yang terpenting dari pelatihan ini adalah outputnya, yaitu pembuatan basecamp warga binaan program Brigade Pangan dan tempat pembuatan tempe. Mereka akan dibimbing langsung instruktur dari BLK Kalsel. Lebih lanjut, Bagus menyampaikan dalam memberikan pembinaan bagi warga binaan, lapas tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, BLK Kalsel. Bagus pun berharap kerjasama yang telah terjalin tersebut dapat selalu berjalan dengan terus-menerus. Tak lupa, lapas juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BLK Kalsel yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan kepada warga binaan kami. Semoga pelatihan ini bermanfaat dan ke depan kita semakin bersinergi dalam membekali warga binaan dengan keterampilan yang berguna bagi mereka setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, instruktur dari BLK Kalsel, Muhran Nopianur, menyampaikan konstruksi bangunan adalah salah satu peluang usaha menjanjikan saat ini, mulai dari pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan atau struktur menjadi bagian penting dari jasa konstruksi. Selain pekerjaan fisik, jasa konstruksi juga mencakup perencanaan, desain, dan pengawasan hingga jasa manajemen konstruksi. Salah satu peserta pelatihan, Suhardi, mengatakan, pelatihan tersebut adalah momentum yang tepat bagi dirinya untuk mempunyai keterampilan di bidang konstruksi bangunan. Sebagai warga binaan, tentunya pelatihan ini sangat penting bagi kami untuk mengembangkan potensi dalam diri. Kami akan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan hingga benar-benar mampu menerangkan. Sebagai warga binaan, tentunya pelatihan ini sangat penting bagi kami untuk mengembangkan potensi dalam diri. Kami akan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan hingga benar-benar mampu menerapkan ilmunya. Lapas Banjarbaru menerima kunjungan perdana Kakanwil Ditjenpas Kalsel, lakukan panen di Sae dan letakkan batu pertama basecamp asimilasi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru. Dalam kunjungannya tersebut, Mulyadi memberikan apresiasi terhadap sarana asimilasi dan edukasi di Lapas Banjarbaru. Mulyadi mengungkapkan belum pernah menemui saya sebagus dan sekeren ini di Lapas dan Rutan. Lengkap ada buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan, dan peternakan. Luar biasa, saya memberikan apresiasi kepada Kalapas dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras memanfaatkan saya ini dengan sangat baik. Mulyadi mengatakan, saya adalah salah satu upaya pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Ia berharap agar seluruh pegawai wajib berupaya semaksimal mungkin merealisasikan Astacita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terus tingkatkan sayanya dan menjadi pilot proyek bagi seluruh lapas dan rutan di Kalimantan Selatan pada khususnya. Mulyadi didampingi para pejabat administrator, Kanwil Ditjenpas Kalsel,
seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan, dan jajaran pejabat Lapas Banjarbaru melakukan panen rambutan dan kacang panjang. Ia juga melihat lebih banyak kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan di SAE seperti budidaya jamur tiram, maggot, itik ala bio, ayam pejantan, ikan lele, dan lain-lainnya. Mulyadi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan base camp asimilasi di SAE Lapas Banjarbaru. Hal ini tersebut menjadi penanda dimulainya pelatihan konstruksi bangunan bagi warga binaan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Mulyadi juga meninjau klinik Pratama dan dapur sehat untuk memastikan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan makanan warga binaan dilaksanakan dengan baik. Usai melakukan peninjauan, Mulyadi memberikan arahan penguatan secara perdana kepada seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Ia meminta agar seluruh KUPT dan jajaran dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku dan memastikan tidak ada peredaran narkoba, handphone, dan pungutan liar. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, menyampaikan kunjungan perdana Kakanwil menjadi motivasi bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Ia mengungkapkan mewakili seluruh pegawai lapas sangat senang menjadi UPT pertama yang dikunjungi Bapak Kepala Kantor Wilayah ketika pertama kali tiba di Kalsel. Pengarahan dan penguatan dari beliau menjadi semangat bagi kami untuk terus berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan penuh integritas. Petugas Lapas Banjarbaru menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas tahun 2025. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru berkomitmen membangun zona integritas dengan melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas. Penandatanganan dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, yang diikuti jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai. Wayan mengatakan, penandatanganan ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bersih dari praktik-praktik yang melanggar aturan. Ia menegaskan bahwa perintah Pak Menteri sudah sangat jelas, tidak ada peredaran narkoba, handphone, dan pungutan liar dalam bentuk apapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, Wayan berharap dengan ditandatanganinya komitmen bersama tersebut, seluruh petugas dapat meningkatkan kinerjanya. Ia juga berpesan bahwa tugas kita semakin berat tahun ini. Selain harus mempertahankan predikat WBK yang kita raih pada tahun 2024, kita juga harus berupaya keras mewujudkan WBBM. Ini bukan pekerjaan yang mudah, namun dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik, saya yakin kita bisa dan mampu mewujudkannya. Bekerjalah dengan hati, melangkahlah dengan integritas. Setiap pegawai Lapas Banjarbaru menandatangani komitmen bersama tersebut dengan harapan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, serta berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ratusan warga binaan Lapas Banjarbaru peringati Isra Mi'raj 1446 Hijriah dan Haul Guru Sukumpul ke-20. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah dan Haul Guru Sukumpul ke-20 di Masjid Al-Ikhlas. Kegiatan diikuti ratusan warga binaan dan para petugas dengan antusias dan hikmat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, dalam sambutannya menyampaikan, peringatan Isra Mi'raj dan Haul Guru Sukumpul merupakan momentum bagi warga binaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berharap peringatan tersebut mampu memberikan nilai-nilai kebaikan bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh warga binaan, dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Nopal Mubarak dari Majelis Taklim Al-Fatih, Banjarmasin. Beliau mengajak agar umat Islam dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dan Guru Sukumpul. Oleh karena itu, mari teladani akhlak dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu warga binaan, Pajar, mengaku sangat bersyukur dan bahagia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Meski berada di dalam lapas, tetapi ia dan lainnya masih diberi kesempatan untuk meluapkan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abah Guru Sekumpul. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi saya pribadi dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa.